Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4610-4618. Pagi-pagi, keesokan paginya. Ketika Melanie keluar dari kamar, dia melihat kakak laki-lakinya berbaring dan tidur di depan pintu. Orang ini benar-benar tinggal di luar pintu sepanjang malam. Adik, kamu sudah bangun, tadi malam. Kakak Melanie melihat Melanie keluar, jadi dia buru-buru bangun untuk bertanya apa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Melanie memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Dave juga sudah bangun dan berjalan keluar ruangan. Kakak ipar, kamu benar-benar cukup galak. Aku mendengarnya sepanjang malam. Adikku adalah orang yang tampak dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Tadi malam sangat meriah. Anda tidak dapat membayar tagihan kali ini. Kamu jangan bilang bukan kakak iparku lagi. Ketika kakak Melanie melihat Dave, dia buru-buru tersenyum dan berkata, mampu meningkatkan hubungan dengan Dave, dia bisa tenang kali ini. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu untukku. Kita pergi, kita tidak akan pernah datang ke kota binatang lagi. Melanie mendengarkan kata-kata kakaknya, dia malu-malu, lalu berteriak. Pergi. Kemana harus pergi? Anda sudah menjadi wanita Dave sekarang, Anda hanya bisa mengikutinya. Kakak Melanie berkata, apakah kamu suka pergi atau tidak, ikuti saja dia sendiri. Setelah Melanie selesai berbicara, dia berjalan keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Melanie sedikit terdiam. Dia tidak mengerti bahwa semua nasi mentah sudah dimasak menjadi nasi matang. Mengapa adiknya masih bersikap seperti itu? Kamu masih tidak mengejarnya. Dave berkata kepada kakak Melanie. Ini. Kakak Melanie melihat Dave, dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia hanya memeluk pahanya, jika dia menyerah begitu saja, dia akan sedikit tidak mau. Tetapi jika dia tidak mengejar adik perempuannya yang lari keluar kota, kemungkinan dia tidak dapat menemukan jejaknya. Untuk sementara, kakak Melanie menjadi malu. Apa yang kamu tunggu? Kenapa masih belum mengejarnya? Dave melihat kakak Melanie seperti itu, dia terdiam beberapa saat. Setelah berbicara, Dave pergi mengejar Melanie, dan ketika kakak Melanie melihat ini, dia juga mengejarnya. Dia berencana untuk mengikuti Dave sekarang. Mereka bertiga langsung menuju gerbang kota, berencana untuk meninggalkan kota. Melanie pergi keluar kota untuk pulang, dan Dave pergi keluar kota untuk mencari adik perempuan Rese dan bertanya tentang tambang batu roh peri. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. Tuan Qiyu, pria bernama Dave itu mungkin akan pergi keluar kota, kurasa dia ingin melarikan diri. Di sebuah gedung kecil yang apik, seorang bawahan mengikuti Yusef untuk melapor. Orang ini benar-benar akan melarikan diri dari kota, tetapi saya tidak menyangka dia akan melarikan diri dari penjara secara diam-diam. Kamu segera pergi dan beritahu orang idiot itu, Kapten Zhou, bahwa orang-orang di penjaranya telah melarikan diri, dia pasti belum tahu. Yusef berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika saya bertemu Dave memegang token Jenderal Singh tadi malam, Yusef mengira Dave dilepaskan oleh Jenderal Singh. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Dave, yang berarti Dave telah menyelinap keluar. Apapun metode yang Anda gunakan untuk menyelinap keluar, pelarian semacam ini adalah kejahatan besar. Yusef mengharapkan Dave pasti akan menyelinap keluar kota, jadi dia mengirim orang untuk berjaga di gerbang kota. Benar saja, bawahannya melihat bahwa Dave akan pergi keluar kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Lagi pula, seseorang keluar dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga bertanggung jawab. Alasan mengapa Yusef mengincar Dave adalah karena memukulinya. Masalah ini telah difermentasi di seluruh kota binatang dalam beberapa hari terakhir, dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai putra tertua keluarga Qiyu, dia memiliki pengaruh yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang dimanapun, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, itu sangat memalukan. Akan baik-baik saja jika Dave berada di penjara dan pada akhirnya disiksa sampai mati, tetapi dalam waktu 2 hari, Dave keluar dari penjara. Selain itu, Dave juga memiliki token Jenderal Singh di tangannya, yang sangat memalukan bagi Yusef. Setelah Yusef memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi membawa orang langsung ke gerbang kota. Tuan muda, tidak baik bagimu untuk bertarung seperti ini.
Bagaimanapun, dia memiliki token Jenderal Singh di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Singh. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya pikir Anda harus memberi tahu Tuan. Pada saat ini, seseorang mengingatkan Yusef. Selama Dev itu berani keluar kota, kita akan mencegat dan membunuh di luar kota, lalu membuang mayatnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Singh padaku? Jika dia berani berurusan dengan saya, ayah saya tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Setelah Yusef selesai berbicara, dia membawa orang pergi. Permusuhan yang mengamuk di tubuh Yusef terus menyebar. Meskipun biksu lain tidak berani meledak sesuka hati di kota binatang, Yusef berani. Apa identitasnya? Dia adalah putra tertua dari keluarga Qiyu, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota binatang. Bahkan jika Yusef kehabisan napas, siapa yang berani peduli? Kakak Melanie di sisi lain mengejar Melanie keluar kota. Para penjaga di pintu gerbang kota tidak menghentikan mereka. Mereka akan memeriksa ketika mereka hendak memasuki kota, dan tidak ada yang akan mengurusi mereka ketika mereka meninggalkan kota. Kakak Melanie juga mengejarnya, dan dia terus mengomel di mulutnya, "Kamu gadis, kamu sama sekali tidak patuh." Seperti kata pepatah, nikahi ayam jantan dan ikuti ayam jantan dan jika nikahi anjing dan ikuti anjing. Anda telah tertidur bersamanya. Itu orangnya. Apa yang masih membuatmu keras kepala? Senang mengikuti orang lain dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan aku bisa keluar dari penjara berkat Dev. Jika kamu tidak ingin melayani orang dengan baik, lalu melahirkan anak laki-laki gemuk, kamu tetap ingin lari, aku ingin lihat di mana kamu bisa lari. Kakak Melanie hanya mengomel, membuat Melanie berlari lebih cepat. Dev melirik kakak Melanie tanpa daya dan berkata, "Tutup mulutmu, aku sama sekali tidak menyentuh adikmu, berhenti bicara omong kosong." Kakak ipar, jangan bohong padaku, aku mendengarnya sepanjang malam, dan adikku sangat bahagia, maka itu tidak mungkin palsu. Kakak ipar, jangan khawatir, aku pasti akan membuat gadis yang keras kepala ini menurut kepadamu. Kakak Melanie mengira Dev membohongi dirinya, dan setelah berbicara, dia mempercepat kecepatannya dan mengejar Melanie. Dev melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu pergi jauh, dia tidak berencana untuk mengejar mereka, jadi mereka menuju ke selatan kota. Rese berkata bahwa ada pohon besar yang berjarak 100 mil dari selatan kota, dan adik perempuannya Grace ada di sana. Dev harus menemukan Grace sebelum dia dapat menentukan apakah tambang batu roh peri itu asli. Tapi segera setelah dia berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa aura datang ke arahnya. Alis Dev sedikit mengerutkan kening, dia tahu bahwa orang yang melacaknya pasti Yusef, lagi pula, dia hanya memiliki dendam terhadap orang ini di kota binatang. Terlepas dari apakah itu Yusef atau bukan, Dev memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka terus mengikuti, masalah tambang batu roh peri mungkin terungkap. Sebelum Dev dapat menemukan urat batu roh peri dengan tenang, dia harus menyingkirkan penguntit terlebih dahulu. "Nak, mengapa kamu tidak lari?" Pada saat ini, suara Yusef terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Dev. Yusef lah yang memimpin, dan dia melihat Dev dengan seringai di wajahnya saat ini. Saat Yusef berbicara, para biksu yang dia bawa semuanya berdiri diam dan mengepung Dev untuk mencegah Dev melarikan diri. Para biksu ini adalah tingkat ketiga di alam Mahayana, dan pada pandangan pertama, Dev tidak memperhatikan. "Apa yang kamu inginkan?" Dev menatap Yusef dan bertanya. "Menurutmu apa yang aku inginkan?" "Tentu saja aku ingin balas dendam. Apakah Anda pikir Anda memukul saya dan melupakannya begitu saja? Dan kamu melarikan diri dari penjara tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Tidak akan lama lagi Kapten Zhou itu akan membawa orang-orangnya untuk membawamu kembali ke penjara, dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian saat itu." Yusef berkata sambil mencibir. "Saya memiliki token Jenderal Singh di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Singh. Jika Anda berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut Jenderal Singh akan menyalahkan Anda?" Dev bertanta dengan suara dingin. "Hahaha, aku takut pada seekor burung. Orang yang bermarga Singh adalah sebuah bola. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya." Yusef tertawa dengan senyum lebar, sama sekali tidak takut pada Jenderal Singh. Dev melihat Jenderal Singh tidak dapat mengancam Yusef sama sekali, tampaknya kekuatan dan status Jenderal Singh di antara 3 jenderal binatang bukanlah yang tertinggi.
Apakah kamu pikir kamu bisa membalaskan dendammu hanya dengan beberapa dari kalian? Dev melirik orang yang dibawa Yusef, tersenyum menghina. Beberapa biksu tingkat 3 di alam Mahayana, Dev sama sekali tidak memperhatikannya. Jangan terlalu banyak bicara. Jika bukan karena kecerobohan Lao Su, mustahil untuk dikalahkan olehmu. Hari ini saya akan membereskan dan membuatmu patuh, dan kemudian kamu akan dijebloskan ke penjara. Yusef berkata dengan ekspresi marah. Begitu suara Yusef jatuh, dia memimpin. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya. Rune di tubuh pedang berkedip-kedip, mengandung kekuatan yang kuat. Sosoknya seperti listrik, dan dia bergegas menuju Dev dalam sekejap, mencabut bunga pedang dari pedang di tangannya, dan menusuk ke arah Dev. Tapi Dev tidak terburu-buru, dengan sedikit kesalahan dalam langkahnya dan kilatan aneh pada sosoknya, dia dengan mudah menghindari serangan Yusef. Begitu Yusef menembak ke langit, hatinya geram, pedang di tangannya melambai lagi, dan aura pedang melesat keluar dari tubuh pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Dev. Dev mencibir, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia merapal mantra di mulutnya. Lalu terlihat perisai transparan muncul di depan Dev, dan aura pedang mengenai perisai itu, langsung berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang. Dengan kemampuan ini, apakah kamu masih berani datang padaku untuk membalas dendam? Dev mengejek. Setelah melihat ini, beberapa biksu di belakang Yusef saling melirik dan melakukan aksi mereka sendiri satu demi satu. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan guntur dan kilat menyambar dari awan gelap dan meledak ke arahnya. Biksu lainnya memuntahkan seteguk api dari mulutnya, dan nyala api itu langsung berubah menjadi ular api besar, membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Dev. Ada juga seorang biksu, dengan sebuah kapak besar muncul di tangan, cahaya menyinari kapak, dia melambai dengan keras, cahaya kapak besar menebas ke arah Dev. Dev menghadapi serangan semua orang, dia tetap tenang dan tenang. Tangannya mencetak lagi, dan dia berteriak di mulutnya, patah. Terlihat perisai di depan Dev bersinar terang, dan guntur dan kilat, ular api, dan bilah kapak menghantam perisai, dan terdengar raungan, tetapi mereka tidak dapat menembus perisai. Hanya itu yang bisa kalian lakukan. Kata menghina. Ketika Yusef melihat ini, hatinya menjadi semakin marah. Dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak, hujan pedang jiwa es. Terlihat pedang di tangannya berayun ke arah langit, dan awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi pedang es yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke arah Dev. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat, dan pedang es yang lebat menghantam Dev seperti tetesan air hujan. Dev melihat pedang es yang jatuh dari langit, jejak penghinaan melintas di matanya. Terlihat kekuatan api yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh, dan nyala api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar-putar. Pedang es itu jatuh ke naga api besar dan langsung meleleh menjadi air. Kamu menggunakan api pamungkas iblis, kamu bukan ras binatang, apakah kamu seorang kultivator iblis? Melihat nyala api meletus di sekujur tubuh Dev, Yusef terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya ras binatang yang dapat memasuki kota binatang, dan ada penjaga di pintu untuk memeriksa. Tanpa diduga, kultivator iblis lolos dari pemeriksaan dan masuk ke kota binatang. Jika bukan karena Dev menggunakan api pamungkas ini, Yusef masih belum menyadari kekuatan iblis Dev. Sepertinya Dev bersembunyi terlalu dalam. Yusef bahkan tidak tahu bahwa Dev memiliki kekuatan dari 3 ras di tubuhnya, apakah itu binatang buas, iblis atau manusia, ada ketiga aura tersebut di tubuh Dev. Sekarang Yusef mengira Dev sebagai kultivator iblis, itu terlalu berat sebelah. Kamu lelah berkelahi, jadi giliranku. Dev berkata dengan dingin. Sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya dalam sekejap. Yusef dan yang lainnya terkejut, dan dengan cepat mencari jejak Dev. Tiba-tiba, Dev muncul di belakang seorang biksu. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang tebasan naga muncul dan menikam biksu itu dari belakang. Melihat bahaya di belakangnya, biksu itu dengan cepat berbalik dan menebas Dev dengan kapak di tangannya. Dev tidak bersembunyi atau berkedip, dan pedang tebasan naga di tangannya langsung bertemu dengan kapaknya. Dentang. Saya melihat percikan api menyala, dan kapak di tangan biksu itu terpotong oleh pedang tebasan naga Dev. Biksu itu terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang tebasan naga Dev telah menembus dadanya. Mata biksu itu membelalak, dia menatap Dev dengan tak percaya, lalu perlahan jatuh. Kamu benar-benar membunuhnya. Yusef berteriak dengan marah. Kamu ingin membunuhku, apakah kamu masih melarangku untuk melawan? Dev mencibir.
Anak baik, hari ini aku akan melakukannya. Yusef sangat marah dan meneriaki Dev, seolah-olah mengikuti Dev dengan putus asa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sosok Dev tiba-tiba menghilang lagi, dan kemudian cahaya putih melintas di mata semua orang. Yusef dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan Gunung Tai menekan puncaknya, dan kemudian para biksu yang dibawa oleh Yusef mendapat tendangan keras di dada. Beberapa orang mental ke arah belakang seolah-olah mereka terkena meteorit. Ditemani oleh jatuhnya beberapa biksu, beberapa lubang besar muncul di tanah. Yusef, yang sedang menonton adegan ini, sedikit bodoh. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Dev sangat menakutkan. Dia tahu bahwa Dev hanya biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan orang-orang yang dia bawa semuanya adalah alam Mahayana tingkat 3. Bagaimana ini bisa terjadi dengan kekuatan yang berbeda seperti ini? Dan ada banyak orang di sisinya, dengan level tinggi dan kekuatan yang kuat. Pada akhirnya, itu ternyata sepihak. Ini bukan ilmiah. Sekarang giliranmu. Dev melihat Yusef itu dengan mencibir. Yusef menatap Dev dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Dev akan melampaui mereka semua. Sepertinya dia meremehkan Dev, dan Dev bukanlah ras binatang, dia tidak tahu seberapa dalam Dev bersembunyi. Tubuh Yusef terus mundur, dia ingin lari. Boom! Tapi saat dia hendak berbalik, dia melihat sosok Dev datang dengan cepat, dan kemudian menghantamnya. Yusef tidak punya waktu untuk menghindari apapun, jadi dia terpental oleh Dev. Yusef juga jatuh dengan keras ke tanah, dan juga menghancurkan tanah dari lubang yang dalam. Kamu sampah kecil, kalian terlalu lemah. Dev melayang di udara, menatap beberapa orang yang telah menabrak tanah, dan berkata sambil mencibir. Yusef dan yang lainnya menatap Dev dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena Dev telah mengungkapkan identitasnya di depan mereka, Dev tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Orang ini sepertinya akan membunuh kita semua. Wajah Yusef serius, dan setelah dia selesai berbicara, dia langsung melompat. Beberapa biksu lain juga tahu bahwa jika mereka tidak bekerja keras, mereka hanya akan dibunuh. Yusef dan beberapa biksu juga terbang ke udara, dan mengikuti Dev melayang di udara untuk saling memandang. Kemudian semua orang ini tiba-tiba mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong, lalu mereka memuntahkan bola dari mulut mereka. Bola berwarna-warni, dalam semua warna. Dev bisa melihat sekilas bahwa bola-bola ini adalah pil binatang dari tubuh para biksu ini. Para biksu ini semuanya adalah binatang buas. Meskipun mereka telah bertransformasi menjadi manusia, mereka tetaplah binatang buas, dan mereka masih memiliki pil binatang buas di dalam tubuh mereka. Pil binatang buas dari ras binatang ini mirip dengan kristal naga milik klan naga. Pil binatang ini tergantung di udara, dan gas hitam mengalir di antara pil binatang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Kamu pantas menjadi putra seorang jenderal binatang, dan kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Melihat pemandangan ini, mata Dev juga menjadi serius. Segera, langit dan bumi menjadi dingin, dan gas hitam memenuhi udara, membungkus pil binatang di dalamnya, dan warnanya tidak lagi terlihat. Lakukan! Yusef berteriak. Beberapa orang menembak pada saat yang sama, dan kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam beberapa pil binatang, dan kemudian cahaya warna-warni menembus aura hitam. Pada saat menerobos kegelapan, sinar cahaya ini berubah menjadi binatang buas. Binatang buas ini memiliki bentuk yang berbeda, dan Dev belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya binatang buas ini adalah tubuh para biksu di depan Dev. Setelah binatang buas ini muncul, aura hitam asli berubah menjadi jaring raksasa, menyelimuti Dev di dalamnya. Pada saat ini, Dev tidak hanya harus menghadapi serangan binatang buas ini, tetapi dia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan menghindar. Jaring hitam besar di sekelilingnya membuat ruang gerakan Dev sangat terbatas. Nak, kami telah menggunakan semua pil binatang. Meskipun menggunakannya sekali akan mengorbankan biaya kultivasi selama 100 tahun, tetapi hari ini Anda mendorong saya sampai akhir, saya hanya bisa melakukan ini. Yusef menatap Dev dengan keras, dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya kalian benar-benar telah menggunakan semua kemampuanmu, dan kalian mengorbankan pil binatang. Jika saya mengambil semua pil binatang ini, bukankah Anda akan kehilangan pil binatang dan menjadi orang biasa yang tidak bisa lagi berkultivasi? Dev melihat tatapan galak Yusef dan tersenyum tipis. Kamu ingin menjadi cantik, dan kamu masih ingin mengambil pil binatang kami, kamu harus membunuh binatang roh ontologis kami terlebih dahulu.
Yusef mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa dalam kasus ini, Dev masih memiliki kemampuan untuk mengambil pil binatang buasnya. Binatang roh ontologis omong kosong. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya berkedip-kedip, disertai dengan ledakan kekuatan naga dewa, dan di belakang tubuh Dev, seekor naga emas samar-samar muncul. Saat kekuatan naga menjadi semakin kuat, naga emas menjadi semakin jelas. Ini, apa ini? Yusef tercengang saat melihat kemunculan naga emas itu. Naga emas. Apa dia klan naga? Seseorang berkata dengan heran. Tidak mungkin, dia jelas seorang kultivator iblis, bagaimana dia bisa menjadi klan naga, dan dia masih naga emas, ini sama sekali tidak mungkin, ini hanya penyamaran, jangan percaya. Yusef sama sekali tidak percaya bahwa Dev adalah ras naga. Anda tahu, di antara para binatang buas, ketakutan dan pemujaan terhadap naga adalah bawaan dari setiap binatang. Sekarang mereka melihat seekor naga emas muncul di belakang tubuh Dev, dan kekuatan naga itu menyebar luas, membuat Yusef dan yang lainnya benar-benar panik. Hanya saja Yusef sama sekali tidak mempercayainya, dia tidak percaya bahwa Dev adalah ras naga. Itu masih klan naga emas yang paling mulia. Dia pikir Dev pasti menggunakan semacam penyamaran. Tapi ketika Yusef dan yang lainnya mengendalikan makhluk roh ontologis untuk menyerang Dev, makhluk roh ontologis itu semuanya gemetar satu per satu. Mereka tidak mengikuti instruksi sama sekali, gemetar satu per satu. Naga emas meraung. Semua makhluk roh ontologis itu menoleh dan melarikan diri, dan akhirnya kembali ke pil binatang buas, menghilang tanpa jejak. Bahkan jaring raksasa hitam hancur dalam sekejap di tengah nyanyian naga ini, berubah menjadi kemunafikan. Pada akhirnya, hanya beberapa pil binatang dibiarkan melayang di udara. Yusef dan yang lainnya bodoh. Terutama Yusef, dia mengatakan bahwa Dev menggunakan metode penyamaran, tetapi bagaimana metode penyamaran itu bisa menakut-nakuti makhluk roh ontologis itu. Sebelum Yusef bisa berbicara, pedang tebasan naga di tangan Dev telah memanfaatkan situasi ini. Puff! Salah satu bawahan Yusef langsung terpotong oleh pedang tebasan naga di tengah Dev, dan dia memuntahkan darah sebelum akhirnya dia jatuh. Gerakan Dev yang tiba-tiba membuat Yusef dan para biksu yang tersisa gugup. Beberapa orang berpelukan seperti Teletubbies dan melihat Dev dengan ngeri. Di sisi lain, Dev menggunakan pedang tebasan naga untuk mengeluarkan pil binatang dari tubuh biksu yang mati itu. Setelah menelan pil binatang, Dev memandang Yusef dan yang lainnya. Adegan membuat takut orang-orang ini. Satu persatu, mereka memalingkan kepala dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa selama mereka berlari ke kota binatang, mereka akan selamat. Tapi begitu mereka menoleh, mereka merasakan angin kencang datang, dan kemudian pedang yang sangat tajam menembus tubuh mereka. Tubuh beberapa biksu juga langsung terpotong, karena mereka berlari sangat cepat sehingga tubuh bagian bawah mereka masih berlari, tetapi tubuh bagian atas mereka sudah terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan menakutkan ini langsung membuat kaki Yusef sangat lembut sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dev mengeluarkan pil binatang dari para biksu itu lagi, dan melihat Yusef dengan dingin. Pada saat ini, Yusef adalah satu-satunya yang tersisa. Ketakutan yang luar biasa membuat tubuh Yusef mulai gemetar. Jika kamu tidak mengejar keluar kota, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu di kota, tapi aku tidak menyangka kamu akan keluar dan mencari kematianmu sendiri. Dev berkata dengan dingin pada Yusef. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ayahku tidak akan memaafkanmu, dan saudaraku tidak akan memaafkanmu. Saudaraku adalah pendekar pedang terkenal di kota binatang. Pedang di tangannya jauh lebih cepat darimu. Yusef ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam supaya Dev tidak membunuh dirinya. Apakah kamu mengancamku? Mata Dev menjadi dingin, dan kemudian cahaya pedang menuju Yusef dengan kecepatan yang sangat cepat. Puff! Sebuah pedang menembus langsung ke dada Yusef, dan kemudian tubuh Yusef terpaku ke tanah. Yusef hanya merasakan ledakan rasa sakit, dan matanya semakin ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa menatap mata dingin itu. Saya paling tidak suka diancam. Dev memegang pedang tebasan naga, menatap Yusef yang tertikam. Meskipun Yusef ditusuk, dia belum mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang biksu di alam Mahayana, dan pedang ini belum bisa membunuhnya. Apalagi dengan tembakan pedang ini, Dev tidak berniat membunuh Yusef sekaligus. Dia berencana untuk menyiksa Yusef, dan membicarakannya. Dev mencabut pedang tebasan naga, lalu mengayunkan pedang, memotong kaki Yusef. Sekarang Yusef telah menjadi pria tanpa kaki.
Dengan berlumuran darah, Yusef berteriak getir. Teriakan terdengar di sekitar, tetapi tidak ada tanggapan dari sekitar. Diperkirakan beberapa biksu yang lewat, melihat pemandangan yang menakutkan ini, pasti sudah lama ditakuti. Lagi pula, bukan urusan mereka untuk ikut campur, tidak ada yang mau ikut dalam masalah. Melihat Yusef yang kesakitan, Dev tertawa. Sekarang Dev perlahan-lahan telah diintegrasikan dirinya ke dalam aturan hukum rimba di dunia surga dan manusia. Jika Anda ingin pihak lain takut pada diri Anda sendiri, tidak ada jalan lain selain kekejaman dan kekuatan. Meyakinkan orang dengan kebajikan hanyalah pernyataan yang dibuat oleh dunia sekuler untuk mengendalikan pikiran semua orang. Di dunia surga dan manusia ini, itu tidak berlaku sama sekali. Yusef melihat kakinya yang terpotong, dan dia menyesalinya sampai mati pada saat ini. Dia menyesal mengapa dia harus terus memprovokasi Dev, dan menyesal mengapa dia pergi keluar kota. Demi apa yang disebut wajah, dia khawatir dia bahkan akan kehilangan hidupnya sekarang. Meskipun kaki Yusef terpotong, Dev tidak berencana untuk melepaskannya. Dia tahu bahwa penjahat seperti ini, begitu dia kembali hidup-hidup, pasti akan membalas dengan membabi buta, jadi dia harus menyingkirkan akarnya. Melihatmu dalam kesakitan seperti ini, izinkan aku memberimu waktu yang menyenangkan. Setelah Dev berbicara, pedang tebasan naga akan memotong lagi. Hentikan. Ada teriakan marah. Kemudian selusin sosok datang dengan cepat dari kejauhan, dipimpin oleh Kapten Zhou, kepala penjaga penjara. Tubuhnya yang tinggi membuatnya terlihat dari jarak jauh. Kapten Zhou, tolong, tolong. Melihat Kapten Zhou datang, Yusef buru-buru berteriak. Dia awalnya mengira dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Kapten Zhou tiba tepat waktu. Dia tidak akan mati kali ini. Kapten Zhou mau tidak mau mengerutkan kening saat melihat para biksu yang telah tewas secara tragis, serta Yusef, yang kakinya telah terpotong. Kamu sangat berani, kamu tidak hanya melarikan diri dari penjara, tetapi kamu juga berani menyakiti orang lain, bahkan berani menyakiti Tuan Muda Qiyu. Kapten Zhou memandang Dev dan berkata dengan mata dingin. Dev hanya melirik Kapten Zhou dengan dingin dan berkata, bukan urusanmu di sini. Pergi dan jangan menyebabkan dirimu mati. Seseorang secara alami akan memberi Anda penjelasan tentang pelarian saya dari penjara. Diperkirakan Aaron sudah masuk ke penjara dengan perintah amnesti kali ini. Kalaupun ada perintah amnesti, bukan syarat kamu kabur dari penjara, apalagi kamu berani menyakiti orang. Kapten Zhou meraung. Sepertinya kamu harus menangkapku. Aura pembunuh di tubuh Dev mulai menyebar. Jika Kapten Zhou ini tidak tahu apa yang baik atau buruk dan bersikeras melakukannya, maka Dev tidak keberatan membunuhnya juga. Kapten Zhou ini hanya tingkat 4 di alam Mahayana. Sangat mudah untuk membunuhnya. Di luar kota binatang ini, Dev tidak tunduk pada aturan apapun, dan dapat menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Tidak seperti di kota binatang, Dev hanya bisa menggunakan kekuatan ras binatang dengan hati-hati. Tentu saja aku akan menangkapmu. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, memegang pisau panjang di tangannya, dia langsung menyerang ke arah Dev. Dev menyaksikan Kapten Zhou menyerang dengan pisau panjang di tangannya, jejak sikap dingin melintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kapten Zhou memimpin, dan lebih dari selusin penjaga di belakangnya juga menunjukkan senjata mereka dan mengikutinya. Mereka dengan cepat menyebar, membentuk formasi, dan mengepung mereka di tengah. Kapten Zhou meraung, orang gila yang lancang, kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu hari ini. Setelah itu, dengan lambaian pisau panjang di tangannya, dia menebas ke arah Dev dengan aura pisau yang tajam. Dev berdiri di tempat, tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak menanggapi serangan itu dengan serius. Tepat ketika aura pedang hendak mencapainya, dia dengan lembut mengambil pedang tebasan naga di tangannya dan dengan mudah menyelesaikan aura pedang. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, menunjukkan senyum jijik. Wajah Kapten Zhou tenggelam, dia tidak menyangka Dev akan meredakan serangannya dengan mudah. Tepat ketika Kapten Zhou memimpin orang-orangnya untuk menyerang Dev. Yusef diam-diam menghancurkan sepotong batu giok, yang merupakan sinyal untuk meminta bantuan keluarga. Terlepas dari apakah Kapten Zhou dapat mengalahkannya atau tidak, Yusef hanya berharap dia dapat mengandalkan keluarganya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat ini, Kapten Zhou memandang Dev dengan wajah muram, lalu berteriak, formasi.
Ketika lebih dari selusin penjaga mendengar perintah itu, mereka segera mengubah formasi mereka, dan sinar cahaya memancar dari mereka, terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi yang kuat. Dalam formasi, tekanan tiba-tiba meningkat, seolah-olah sebuah gunung besar sedang menekan Dev. Dev merasakan tekanan di sekitarnya, namun tetap terlihat tenang. Pedang tebasan naga di tangannya bergetar sedikit, dan kekuatan yang kuat terpancar keluar. Potong. Dev dengan suara ringan, pedang tebasan naga berayun ke depan. Cahaya pedang yang terang melintas dan menebas langsung ke formasi. Cahaya pedang bertabrakan dengan formasi dan mengeluarkan suara keras. Formasi bergetar hebat, dan cahaya berkedip-kedip dengan tidak pasti. Tapi hanya dalam sekejap, formasi itu terpotong oleh cahaya pedang. Lebih dari selusin penjaga terguncang ke tanah dan terbang keluar, memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka memandang Dev dengan ngeri, hati mereka penuh ketakutan. Kapten Zhou terkejut saat melihat formasinya rusak. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Dev, tetapi saat ini tidak ada jalan mundur. Dia mengertakkan giginya, mengacungkan pisau panjangnya lagi, dan bergegas menuju Dev. Dev melihat Kapten Zhou yang bergegas mendekat, jejak niat membunuh melintas di matanya, sosoknya melintas, dan dia langsung muncul di depan Kapten Zhou. Kapten Zhou hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, Dev sudah tiba di depannya, sebelum sempat bereaksi, pedang naga di tangan Dev telah menembus dadanya. Kapten Zhou buru-buru melambaikan pedangnya untuk melawan, tetapi kecepatan Dev terlalu cepat dan kekuatan Dev terlalu besar, dan pedangnya tidak dapat menghalangi pedang tebasan naga sama sekali. Puff! Pedang tebasan naga langsung menusuk dada Kapten Zhou, darah menyembur keluar, mata Kapten Zhou melebar, wajahnya luar biasa. Dev mengeluarkan pedang tebasan naga dan menatap Kapten Zhou dengan dingin, sudah kubilang, jangan menyebabkan dirimu mati. Yusef, yang terbaring di tanah, telah menyaksikan pemandangan di depannya sepanjang waktu. Ketika dia melihat Kapten Zhou ditusuk pedang, hatinya sudah mati. Awalnya, dia mengira dia tidak harus mati dan diselamatkan, tetapi sekarang dia tidak memiliki harapan sama sekali. Bahkan jika Kapten Zhou dapat mengikuti beberapa trik, tidak masalah untuk menunda waktu agar keluarganya dapat datang dan menyelamatkannya. Tapi sekarang, ditebas oleh orang lain dalam dua gerakan, itu sama dengan menyembelih anak ayam. Terutama formasi yang dibentuk oleh Kapten Zhou dengan lebih dari selusin penjaga, juga menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dan kemudian berlatih siang dan malam. Tanpa diduga, mereka semua tidak bisa menahan Dev. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Ada darah mengalir dari sudut mulut Kapten Zhou, dan matanya penuh penyesalan dan keputusasaan. Meskipun dia telah melihat pertarungan Dev dengan Aaron dan tahu bahwa kekuatan Dev tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa Dev akan menjadi sangat kuat. Bahkan formasi yang dikultivasikan oleh para penjaga penjara dengan sangat keras pun mudah dipatahkan. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengejarnya. Dev melarikan diri dari penjara, dia tidak lebih hanya akan menerima hukuman. Dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, hukuman tidak lebih dari hukuman. Dev lihat Kapten Zhou yang mengakui kesalahannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus melakukan satu hal untukku. Dev berkata, apa? Katakan saja. Kapten Zhou bertanya. Jika kamu membunuhnya, aku akan membiarkanmu pergi. Dev menyimpan pedang tebasan naga dan mengarahkannya ke Yusef yang tergeletak di tanah dengan satu jari. Ini. Kapten Zhou terkejut, terlihat sangat ragu-ragu. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkan apakah kamu akan mati atau dia akan mati. Dev berkata dengan dingin. Kapten Zhou merasakan niat membunuh di tubuhnya, dan hanya bisa berjalan menuju Yusef selangkah demi selangkah dengan pisau panjang. Tuan Muda Qiyu, maaf, kamu tidak akan bisa hidup. Saya harap Anda dapat memaklumi saya. Saya memiliki seorang ibu tua dan seorang anak. Kapten Zhou memandang Yusef dan berkata tanpa daya. Sampah bermarga Zhou, jika kamu membunuhku, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu dan menghukum 9 sukumu. Yusef tidak menyangka Dev membiarkan Kapten Zhou membunuh dirinya, ini terlalu berbahaya. Keluarga dan 9 suka itu adalah masalah di masa depan, lebih baik aku menyelamatkan hidupku sekarang. Saya minta maaf. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas Yusef. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara garing, dan pisau di tangan Kapten Zhou langsung terkena cahaya putih, dan pisau panjang itu langsung patah menjadi 2. Dan Kapten Zhou mundur beberapa langkah.
Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Yusef datang dengan cepat, sangat cepat, dan dia ada di depannya dalam sekejap mata. Kakak. Yusef langsung menangis saat melihat orang yang datang itu. Kakak tertua Yusef, Tulsen Qiyu, yang datang ke sini. Rambut panjang Tulsen melayang, seluruh aura tubuhnya terkondensasi seperti kabut, dan dia membawa pedang panjang di belakangnya. Dia memiliki sikap seorang pendekar pedang. Dilihat dari aura tubuh Tulsen, biksu tingkat 5 di alam Mahayana. Yusef melirik keadaan tragis Yusef, sedikit mengerutkan kening, dan menatap Kapten Zhou dengan dingin. Merasakan tatapan Tulsen, Kapten Zhou terkejut, dan buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Qiyu, baru saja aku. Desir. Sebelum Kapten Zhou selesai berbicara, dia melihat cahaya putih melintas. Tulsen bergerak, dan dia memotongnya dengan pedang secara langsung. Kapten Zhou langsung terbelah dua, dan dia mati. Dan pedang di punggung Tulsen sepertinya belum pernah bergerak sebelumnya, karena kecepatannya terlalu cepat, banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas sama sekali. Bersambung.